dan dikumandangkan, tempatnya di masjid, caranya berjamaah. Alhamdulillah. Dan semua ini kita lakukan bukan karena kita sehat, karena kita dekat dengan masjid, tapi semua ini semata-mata Allah pilih kita. Allah langkahkan kaki kita menuju ke masjid Al-Tauhid untuk sholat berjamaah. Kita syukuri, Pak. Allah berfirman, barang siapa syukur atas nikmatku, ku tambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur, ajab ku sangat. Tidak diciptakan manusia dan jin kecuali buat ibadah kepadaku. Syukur, Pak, kita sudah ibadah. Dan kita sholat subuh ini, Pak, aplusan antara malaikat yang jaga siang dan jaga malam. Yang jaga malam ini nanti naik ke atas ya. Dia laporan sama Allah, ya Allah, tadi di Masjid At-Tauhid selama 5 waktu ada sebulan bin sebulan. Bahkan dia sholat subuh sampai masih mendengarkan tausiah. Tausiah ini, Pak, kita niatkan di sini untuk nuntut ilmu, Pak. Nuntut ilmu ini wajib hukumnya untuk laki-laki dan wanita. Kita niatkan etikaf bila perlu sampai Isyraq, Pak. Jam 6:10 kita sholat Isyraq. Barang sahabat sholat Isyraq, kata Nabi, yang pertama mendapatkan pahala haji yang mabrur. Yang kedua mendapatkan pahala umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nabi 3 kali, Pak. Kalau nggak bisa setiap hari, minimal seminggu sekali. Karena kita kalau berangkat haji, Pak, mahal, Pak. Bahkan sekarang sudah 49, dari 69 turun 49. Umroh aja sekarang mencapai 35-an. Itu cuma 9 hari, 10 hari perjalanan ya, 2 hari perjalanan, 8 hari cuma 4. Mekah 4 hari, di Madinah 4 hari. Nah sekarang kita nggak bayar, gratis. Nah, kata Mahfud itu dikasih promo gratis, promo murah-murahan, nah, di obral katanya. Jadi cuma nunggu jam 6:10 minimal ya, itu mendapatkan haji yang mabrur Pak, haji yang diterima. Kan orang ribuan orang berangkat haji belum tentu semuanya diterima. Untuk mendapatkan 50% diterima haji mereka, insya Allah, Pak. Karena haji itu betul-betul di sana perlu keikhlasan sungguh-sungguh dan membawa sejuta daripada kesabaran. Kalau nggak sabar di sana, Pak, apalagi kita beriah, panggil Pak Haji dan sebagainya, lewat, Pak. Makanya haji itu sungguh-sungguh. Kalau orang berangkat haji, pulang haji itu nanti insya Allah berangkat haji dia mungkin tidak sosial, kurang berjamaah dan sebagainya. Pulang dari haji dia berubah, Pak. Minimal 80% ada perubahan. Kalau pulang haji nggak ada perubahan, nah, perlu dipertanyakan. Kalau diri pribadi kita harus berangkat lagi. Jemaah subuh yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga bersyukur bersama imam. Insya Allah imamnya kusuk, kita enggak, insya Allah 27. Imam enggak, kita enggak, yang lain masih kusuk, insya Allah 27. Sok lurus, sok rapat, semuanya sholat berjamaah. Makanya Pak Imam tadi tengok belakangnya, terus kupakum lurus rapat, Pak. Dan ini sunnah, imam tengok belakang itu. Kita upacara saja, 17 Agustus dan sebagainya, mungkin berjam-jam, Pak, kita berdiri sampai kepanasan, sampai keringet tanah, belum dimulai upacaranya. Disuruh lurus, suruh rapat, suruh mundur, suruh maju, suruh ke kiri, suruh ke kanan, Pak ya. Itu nyembah Tuhan, nyembah komandan tangan satu, Pak. Kita sekarang nyembah tangan dua, harus lurus dan rapat. Makanya imam sunnah tengok belakang ya. Tadi ada imam disuruh rapat, tadi saya lihat tuh, suruh rapat. Rapat di sini, Pak, bahu sama bahu ketemu. Kaki diluruskan ke depan, jangan miring depan, jadi ke antara pinggir-pinggir kaki ini sudah sering ketemu, bahu sama bahu ketemu. Kalau orang sudah pernah ke Mekah atau Madinah, Pak, sholat berjamaah walaupun kelihatan kita sudah penuh, nggak mungkin lagi kita bisa sholat berjamaah masuk ke situ sop itu, tapi mereka pasti kasih celah kita suruh masuk. Kenapa? Mereka paham lurus dan rapat sempurna sholat berjamaah. Kata Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, lurus rapat sempurna sholat berjamaah. Jadi kalau kita tidak merapatkan, nanti kita tidak menyempurnakan sholat kita, Pak. Lurus rapat itu artinya bahu sama bahu ketemu. Yang selanjutnya kita amin bersama malaikat, Pak. Amin bersama malaikat insya Allah 27. Makanya dianjurkan masuk masjid ini pakai minyak wangi tanpa alkohol. Yang kedua pakai kayu siwak, Pak. Sekarang langka siwak, kadang-kadang orang pulang haji kalau siwak pun nggak paham dia. Bawa siwak pun tidak amalkan, tidak. Apalagi kalau di Mekah Madinah sana, Pak. Jangankan yang orang sholat di masjid, polisi-polisi itu keamanan, tentara dan sebagainya itu pakai siwak, Pak. Sampai panjang-panjang siwak mereka tiap hari itu siwak sampai habis satu hari. Kadang-kadang satu siwak habis mereka, Pak, untuk kusuk-kusuk gigi itu. Kenapa orang bersiwak, Pak, dengan tidak bersiwak
itu 70 lebih baik Pak orang bersih Pak. Contoh bapak-bapak berjemaah sudah berkeluarga, sudah punya istri, kita berjemaah 27 Pak. Kita sudah punya istri, kalian 70 lagi pahalanya. Bapak pakai siwak lagi, kalian 70 lagi. Nah itu keutamaan siwak Pak. Itu juga janggut nih Pak, janggut kadang-kadang dibuang ya, sayang Pak. Orang malah kadang-kadang kalau orang yang paham ilmu tuh Pak. Nah, saya punya 2 kitab tentang janggut ini. Malah sengaja kasih minyak-minyak biar panjang janggutnya, lebar tumbuh janggutnya. Kenapa janggutnya? Hadisnya Bukhari Muslim, bisa cek Pak. Jadi berilah sholat itu Bukhari Muslim, potong kumis, panjangkan janggut minimal 1 genggam, 1 kepal Pak. Lebih panjang lebih bagus nggak masalah, tapi kalau kita nggak sanggup minimal 1 genggam. Itu ciri khas umat Muhammad kata Nabi. Kalau yang pelihara kumis buang janggut ciri khas orang Kristen, orang kafir sana. Kalau pelihara dua-duanya panjang, kumis panjang kayak Pak Raden, janggut juga panjang, itu namanya Yahudi, kaum Yahudi. Kalau dibersihkan semua, klimiskan semua, itu kaum Majusi, Jepang, penyembah api. Sementara kata Nabi, barang siapa niru satu kaum, Allah akan golongkan kaum itu. Nah tergantung kita Pak, mau jadi kaum yang mana. Jadi sunnahnya begitu. Bahkan kadang-kadang kita sekarang pakai peci pun malu Pak orang Islam sekarang. Nah, dikantongin kadang-kadang pecinya. Kalau identitas Islam Pak, di mana-mana Assalamualaikum orang jelas Pak, insya Allah Assalamualaikum Pak. Selamat sejahtera bagimu, kita jawab Waalaikumsalam, sejahtera pula bagimu. Bahkan kadang-kadang kita panggil Pak Haji, padahal topi kita, topinya aja yang sudah berangkat haji, kita belum misalnya. Kalau topi putih bukan topi haji Pak, itu topi Muhammad, Nabi paling senang warna yang putih-putih. Makanya pakai topi putih panggil haji, kita belum haji, aminkan saja Pak. Insya Allah kita bisa berangkat haji beneran. So, dulu juga begitu, dipanggil-panggil Pak Haji, Pak Haji saya belum haji Pak. Alhamdulillah 2007 Allah panggil betul, kita berangkat ke Mekah Madinah sana, 40 hari di sana. Begitu Pak. Begitu juga 2013 saya nggak punya dana, pengen betul ke Mekah Madinah lagi. Allah panggil Pak lewat Sahrudin. Nah, Sahrudin panggil kita sudah berangkat umroh gratis. Alhamdulillah Pak. Nah, itu rezeki namanya. Panggil Pak Haji, panggil Pak sekarang panggil Pak Ustadz, aminin aja Pak, atau jadi Ustadz beneran. Walaupun sekarang masih ustadi Pak ya, Ustadz belum jadi. Bukan ulama tapi baru. Nah, insya Allah Pak, jadi ulama beneran Pak ya. Nah itu. Jadi jangan marah kalau orang panggil kita Pak Haji, atau kita rajin, Bapak ini rajin ke masjid, kayak masuk surga duluan aja. Jangan marah Pak. Kita aminkan saja, doakan dia, karena dia belum paham. Kalau kita ajak-ajak orang belum mau, kita doakan agar dia bisa ikut ambil bagian. Nah itu Pak. Kenapa Pak? Orang sholat di rumah, laki-laki, saya dari tahun 90 belajar agama Pak, kayak dengarkan fikih dan sebagainya, mendengarkan ceramah seperti ini, taklim dan sebagainya. Belum pernah ketemu hadis satupun yang laki-laki wajib sholat wajib di rumahnya, kecuali sunnah-sunnah banyak. Tapi kalau fardu itu belum ada, bahkan diancam sama Nabi, barang siapa yang mendengar adzan tidak datang tersebut, lebih baik tuangkan timah panas di telinganya, kata Abu Hurairah. Barang siapa laki-laki mendengar adzan, dia sholat di rumahnya, lebih baik kumpulkan kayu bakar rumahnya seisinya, kata Nabi. Hadis Muslim Pak. Walaupun Nabi sampai wafat tidak bakar orang-orang di rumahnya dibakar. Itu saking menakut-nakutin saja Pak. Nabi risau, tidak mungkin umatnya sanggup kena api neraka. Api dunia aja yang bekas api akhirat Pak. Dari sebetas ujung jarum, dicuci 40 sungai, ditaruh di gunung nyala, diambil lagi api tadi yang bekas dari neraka, dimasukkan lagi dalam neraka Pak. Jadi api dunia ini bekas api neraka, sebesar ujung saat jarum, dicuci 40 sungai. Bagaimana api yang sebenarnya? Karena kenikmatan dunia ini maupun kesenangan dunia ini hanya 1% Pak. Senang kita dunia ini hanya 1%, susah dunia hanya 1%, tapi susah di akhirat 99%. Begitu juga senang di akhirat 99%. Itu Pak. Kita di sini masih sibuk untuk sholat. Kalau sana nggak ada Pak. Yang ada di surga nanti hanya silaturahim. Saling ketemu, saling sanjang sana anjang sini ya. Bahkan ada pasar Pak di surga katanya. Paling main ke pasar dan sebagainya, kita makan kenyang-kenyangnya nggak ini Pak, nggak jadi kotoran, malah jadi keringat aja kita sekali langsung keluar hilang dan sebagainya. Itu Pak, di surga jauh berbeda. Nggak bisa kita bayangkan. Jemaah subuh yang sama-sama memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga ambil wudhu sempurna, lalu kita menuju ke masjid. Insya Allah lipatkan ganda 27 kali 5 135 Pak. Belum tahiyatul masjidnya, belum qobliyahnya, belum ba'diyahnya Pak ya. Qobliyah maghrib misalnya, ba'diyah maghrib. Kalau asar itu ada qobliyahnya tapi nggak ada ba'diyahnya. Bahkan dianjurkan sama ulama-ulama yang paham itu 4 rakaat Pak. Ada yang bilang 2-2, ada yang bilang 4 rakaat sekaligus salam. Kalau saya pakai 2-2.
Begitu juga zuhur. Zuhurnya qobliyahnya juga 4, ba'diyahnya 4. 2 salam, ada yang bilang 1 salam. Nah, itu Pak. Karena Pak sunnah harus dikerjakan Pak, sunnah-sunnah ini. Karena nanti di padang mahsyar nanti diperiksa sama Allah, disuruh malaikatnya. Coba lihat sholatnya si fulan bin si fulan. Ada benar belum? Belum ya Allah. Coba lihat sunnah-sunnahnya, sempurnakan sholat sunnahnya. Nah, begitu Pak. Begitu juga puasa, misalnya Pak Ali. Coba lihat puasanya Pak Ali, itu Pak Imam tuh. Udah benar belum puasa fardunya, Ramadannya? Belum ya Allah. Coba lihat sunnah-sunnahnya. Mungkin kemarin Rajab dia puasa, mungkin bulan ini dia puasa, mungkin dia sunnah-sunnah Senin Kemis pertengahan bulan atau Syawal dan sebagainya. Sempurnakan kata Allah. Nanti ditanya lagi, coba lihat zakatnya Bung Anwar sudah keluar belum zakat malnya, zakat fitrahnya. Dilihat sama mereka. Belum ya, belum sempurna ya. Coba lihat sedekahnya, dia rajin sedekah dulu. Coba lihat sedekahnya. Lihat impaknya gitu. Gitu Pak. Nanti baru haji. Coba lihat haji itu, Pak Haji itu udah benar belum, sudah sempurna belum hajinya? Cek sama mereka. Belum ya Allah. Makanya coba lihat, dia pernah umroh dulu dari Sahrudin misalnya, Pak, atau dia pribadi. Coba sempurnakan dengan umrohnya, begitu Pak. Dan kita tidak melangkah kita ini nanti di padang mahsyar juga Pak. Akan Allah tanyakan 4 pertanyaan. Pertama, masa muda kita digunakan untuk apa? Yang kedua, umurnya digunakan untuk apa? Yang ketiga, dapat harta dari mana, dibelanjakan ke mana? Yang keempat Pak, ini semua kita mungkin banyak ini Pak. Mendapatkan ilmu sudah diamalkan belum, disampaikan belum. Nah, dengan jalan itu Pak, saya bicara di sini, saya bukan ustadz tapi berani menyampaikan. Karena amanah nanti ditanya sama Allah itu Pak. Walaupun Rasulullah sampaikan 21 ayat dariku, semua ini tahu Pak hadis ini. Tapi itu akan dipertanyakan Pak. Sudah dapat ilmu, diamalkan belum, disampaikan belum. Mungkin kita dengar taklim, dengar khutbah Jumat, atau kita lihat di YouTube dan sebagainya, Mamah Dede, atau si Abdul Somad dan sebagainya, itu ditanyakan nanti Pak. Sekarang kita enak nggak mau menyampaikan, tapi nanti ditanya. Begitu juga mungkin kita sudah rajin ke masjid Pak ya, nggak pernah ajak-ajak orang, nanti lewat bertanya Pak. Betul ya Allah, si fulan bin si fulan, Pak Ali rajin Allah depan saya, ya Allah setiap dia ke masjid, tapi nggak pernah ngajak saya, ya Allah kenapa Pak Ali itu? Tariknya pakai kaki dia pada masuk itu. Nah, gitu juga 5 kali misal Pak Ali ngajak tanggonya, jiran-jirannya diajaknya kan, nuntut lagi di betul ya Allah. Kalau Pak Ali ngajak aku 10 kali, aku milu ya Allah. Cuma Pak Ali tidak pernah ngajak aku, cuma 5 kali berarti dia udah ngajak aku lagi. Nah, kenapa kita Pak Ali? Makanya kita nimpak lagi dan lagi sampai tiada lagi. Harus rajin berhikmah, berkunjung peci, njuk kopi, njuk tasbih, njuk minyak wangi, murah-murah dulu kalau kata duit. Kalau perlu njuk sarung, njuk gamis, nah itu Pak. Insya Allah kalau kita amalkan ini Pak, pasti insya Allah ada hasilnya. Yang penting kita ngajak ikhlas, bukan karena diri kita, bukan karena siapa-siapa, semuanya karena Allah, tugas kita. Karena kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang kalau belum mencintai orang lain seperti diri sendiri. Barang siapa ngeliat satu kemungkaran, cegahlah kekuasaan. Nggak harus kekuasaan dengan lisan Pak, diomongin. Makanya kita ajak-ajak itu. Tidak mampu dengan lisan, kita benci dalam hati. Bukan benci orangnya, tapi benci dengan perbuatannya. Itu Pak. Nah, sementara yang paling besar sekarang murka Allah itu, dosa besar itu adalah meninggalkan sholat. Kalau kita jangankan meninggalkan sholat, melalaikan saja ayat Allah itu fawailul lil musallin. Pak Ali lebih panjang, dia sering baca dalam sholat. Celakalah orang melalaikan sholat. Melalaikan saja celaka, apalagi meninggalkan sholat. Yang selanjutnya hadis Rasulullah SAW, barang siapa melalaikan sholat, dikodok, dikerjakan, akan masuk neraka satu hukum. Sahabat bertanya sama Sayyidina Ali, berapa ukuran satu hukum itu? Kata Sayyidina Ali, satu hukum 80 tahun. Satu hari di sana 1000 tahun dunia. Berarti kalau 1 tahun kalikan sekian, berarti lebih kurang 28.000 tahun kita masuk neraka Pak. Itu satu fardu saja Pak, kalau kita nggak tobat. Bagaimana bertahun-tahun? Sehari aja 5 waktu Pak. Bertahun-tahun tidak sholat, tidak tobat pula, Masya Allah ya. Itu Pak, makanya udah ajak tujuan kita ngajak-ngajak itu. Begitu juga orang ngajak-ajak nih Pak. Masalah mau tidak mau hidayah tangan Allah. Nabi Nuh alaihissalam sudah 950 tahun dakwah Pak, siang dan malam. Ajak semua dia dan anak buahnya, sudah masyarakatnya atau umatnya, nggak ada yang ikut Pak. Cuma dapat taskilan 83 orang Pak. Bahkan anak bininya tidak ikut. Bahkan anaknya nantang sama Pak itu. Pak ini gilo, bikin kapal pucuk gunung. Pinggir kali, pinggir sungai, Pak pucuk gunung. Karena Nabi Nuh itu bikin kapal atas gunung Pak dengan izin Allah. Karena dia mendoakan biar kena datangkan air bah orang yang tidak mau taat. Allah kabulkan doanya. Sehingga anaknya, istrinya tidak masuk Islam. Karena semua Nabi itu ajarannya Islam Pak, cuma cara ibadahnya yang beda. Saya dulu menurut saya Nabi sebelum saya ngaji, Nabi Isa itu Kristen, rupanya enggak. Nabi Isa juga Islam, ajarannya tauhid.
Cuman cara-cara ibadah mereka kurang. Kita pun semenjak Isra Mi'raj baru tahu 5 waktu. Aturan kita nih 50 waktu Pak sholat kita ini. Dengan singkat cerita jadi 50. Udah di 5 waktu saja sehari semalam. Dulu 5 waktu Pak, 50 waktu. Bung Anwar nggak bisa lagi dia tunggu ini warungnya. Yang lain nggak bisa lagi kerja kayak Mahfud ini, nggak bisa dia kerja PNS lagi ya. Yang lain yang dagang Pak Cali ini tinggal punya warung, Pak nunggu warung lagi dia sholat terus. Alhamdulillah cuma 5 waktu nih Pak Ali kita ditawar 5 waktu sama 50 waktu Pak Ali. Nah, jadi kita itu Pak, tugas kita ini sambil kita ibadah ngajak orang ibadah. Makanya kan di hadisnya diharamkan umat lain masuk surga sebelum umat Muhammad. Umur kita pendek, ibadah kita sedikit, ke Pacak, ujung Palembang tuh, ujung Jawa tuh, kok iso dulu. Nah, sehingga kata Nabi itu 27 tahun kita ibadah, bahkan 70 tahun kita berpikir saja, jangan ngajak orang, berpikir saja 70 tahun, 60 tahun ibadah kita Allah terima ibadah sunnahnya. Berpikir saja Pak, belum ngajak-ngajak. Kalau satu orang kita ajak, pahalanya ngalir sama kita tanpa nguri punya dia. Nah, betapa banyak nanti yang kita ajak sehingga ikut kita, ahli masjid dan sebagainya. Makanya beda orang ahli ibadah dengan orang ahli dakwah Pak, jauh antara bumi dan langit. Orang ahli ibadah nih Pak, walaupun pedat keningnya, 40 sunnah dikerjakan semua, kalau mate, ya, kata orang Madura itu mate, nanti kalau dia diputus amalnya Pak, kecuali 3. Pertama dia punya anak soleh, minimal ustadz. Yang kedua dia punya ilmu manfaat, ngomong kayak saya, walaupun saya bukan ustadz, bukan kiai, tapi saya menyampaikan, saya ketemu ngomong agama. Yang ketiga amal jariah Pak, punya wakaf, tanah, bangun masjid, bangun musola, minimal walaupun nggak punya tanah dia ngebantu bangun masjid. Selagi masjid itu dimanfaatkan, insya Allah ngalir terus pahalanya, gitu Pak. Tapi kalau nggak ada 3 ini putus amalnya. Tapi kalau orang ahli ibadah ini, ahli dakwah ini, walaupun dia sudah dalam kubur, pahala tetap ngalir Pak. Ketil maketil amal katanya Pak. Nah, mungkin contohnya Bung Anwar pernah saya ajak, pahalanya ngalir sama saya, dia pernah ngajak lagi, bahkan ada nyantri, ada yang mondok dan sebagainya. Dari ujung sana sampai ke Anwar ke saya masih ngalir Pak pahalanya. Nah itu pohonnya. Dan orang yang dakwah nih Pak bisa ngasih syafaat. Karena nabi-nabi terdahulu pasti pengen jadi umat Muhammad, sudah jadi nabi Pak, pengen jadi umat Muhammad. Kata Allah sudah ada orang-orangnya, yaitu umat Muhammad. Umat Muhammad bisa ngasih syafaat. Anak kecil 7 hari, 14 hari, 1 hari kita kekahkan. Kalau laki kambing 2, perempuan kambing 1, rambut dibersihkan, ditimbang emas apa perak, nanti dibagikan uangnya. Itu bisa ngasih manfaat kedua orang tuanya. Nanti orang tuanya masuk neraka diangkat semana itu. Kalau anaknya masuk neraka bisa padam di hadis itu Pak. Yang kedua, orang hafid Quran Pak, hafal 30 juz Al-Quran, baik laki maupun wanita, hafizo 10 orang jatahnya. Tapi kalau orang alim, orang tahu suruh kitab kuning, kitab gundul, diamalkan dia tanpa pamrih, bukan untuk piro tapi intik piro kayak kami ini. Pulang-pulang intik piro Pak, bukan untuk piro kami ini. Sehingga singkat cerita, yang bisa menyelamatkan ahli keluarganya ngasih syafaat 40 orang, bahkan lebih di hadisnya. Tapi kalau dai Pak, kayak orang dakwah kayak ngomong kayak kami ini, yang sengaja meninggalkan keluarga dulu, untuk sementara mikirkan akhiratnya, itu bisa ngasih syafaat 70 orang Pak. Kalau bapak-bapak bisa ngasih syafaat anak keluarganya, dengan catatan harus ikut ambil dakwah. Nggak bisa lama-lama 3 hari, 3 kali sarapan pagi Pak. Tuh, jadi kita bisa menyelamatkan ahli keluarga kita. Karena kasihan Pak, kita ini kadang-kadang kebalik, senang sama anak gadis kita, belikan HP mahal, belikan motor mahal. Ujung-ujung motornya dibegal, HP-nya diambil, kadang-kadang anak gadis dibawa pergi semua orang. Ini Pak, malah dengan sayang sama anak perempuan itu dipakaikan kasih jilbab yang bagus, gamis yang bagus Pak. Karena satu helai rambut wanita dilihat laki-laki bukan murim jadi gantungan. Bagaimana kalau kelihatan semua? Nabi kita Muhammad SAW dibawa Isra Mi'raj, dibawa ke surga, Nabi senang betapa indahnya surga. Dan sendal Bilal, teropak sendal Bilal ini sudah ada dalam surga. Bilal masih hidup Pak. Sudah pulang dari Isra Mi'raj ditanya, ya Bilal apa sih amal kamu? Kok suara sendal kamu sudah ada dalam surga? Kata Bilal, ya Rasulullah saya ini setiap batal wudhu ambil wudhu. Setiap ambil wudhu sudah sunnah, syukur wudhu. Alhamdulillah Pak, kita amalkan itu Pak. Kalau saya alhamdulillah dari 90 saya belajar agama sudah saya amalkan. Karena Bilal itu ngambil wudhu, kalau kita yang ngomongin kadang-kadang kita wudhu untuk sholat. Kalau bilang nggak setiap batal wudhu ambil wudhu, secara tidak langsung bisa menjaga kita dari hal-hal yang bisa membatalkan daripada ibadah kita. Itu Bilal. Yang kedua, Nabi dibawa lagi Pak sama mereka Jibril ke neraka. Kata Nabi langsung pucat, ketakutan. Kenapa banyak perempuan yang digantung rambutnya sendiri? Sehingga Nabi bertanya, ya Jibril, kenapa wanita-wanita itu kok digantung rambutnya sendiri?
Saya malaikat majelis menjawab, "Wahai Muhammad, ketahui olehmu wanita-wanita itu semasa hidup buka auratnya." Aurat wanita itu ujung rambut, ujung kaki. Sekarang punya anak-anak kita, cucu kita, tetangga kita nih pada nggak pada tutup aurat. Bahkan sekarang berani-berani pakai celana pendek. Saya kita aja celana pendek nggak bisa pakai, Pak, kecuali di bawah dengkul. Kalau di atas dengkul itu aurat laki-laki sampai pusat. Kalau wanita ujung rambut sampai ujung kaki. Soalnya Pak, kita sampaikan pada keluarga kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, Pak ya. Dan kita sering rajin Pak, sering mengajak ini. Karena mau tidak mau hidayah tangan Allah. Nabi Nuh sudah 950 tahun dakwah, dapat taskilan 83 orang, anak istri nggak ikut. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sudah dakwah 23 tahun. Tidak ada yang ikut sama dia, bahkan pamannya Abu Muthalib sudah bantu keamanan dia, geng dia tidak dapatkan hidayah. Bahkan ketika dia dekat wafatnya ditadskilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai paman, ucapkan la ilaha illallah agar saya bersaksi di depan Allah." Paman yang gengsi, singkat cerita tidak mampu sampai wafat, tidak mampu ucapkan syahadat. Kata Allah, "Hai Muhammad, kamu hanya nyampaikan hidayah di tangan saya." Akhirnya tersingkat cerita, Rasulullah SAW menangis, "Ya Allah, kalau begitu ampunkan dosa paman saya, dia sudah bantu Islam, bantu keamanan saya dan seterusnya." Sehingga Allah jawab, "Hai Muhammad, tidak ada doa buat orang kafir." Kita doakan saja Pak, hidayah biar dapat Islam, dapat hidayah. Dan mudah-mudahan kita ketemu mereka, kalau memang sudah kadung dekat boleh Pak, kita informasikan tentang agama. Kalau kujari Pak, bukan belajar Islam, kalau kujari tentang Islam, tentang Nabi Muhammad dan sebagainya, insya Allah dapat hidayah mereka itu. Saya baru 10 orang Pak, alhamdulillah dapat hidayah. Saya Islamkan, laki 8 orang, perempuan 2 orang. Kalau laki saya yang sunat, saya alhamdulillah. Bahkan ini ada lebih kurang 8 orang target saya, mudah-mudahan dalam singkat ini Allah kabulkan. Karena saya selalu doakan. Itu aja mungkin Pak yang bisa disampaikan. Yang jelas kita jaga 5 waktu berjamaah, tangga-tangga kita, cucu kita, kalau bersaing dengan mereka, dengan anak kita, ajaklah mereka untuk memurkan masjid. Karena khususnya laki tidak ada fardu di rumahnya. Sudah niat amal semua Pak ya? Insya Allah. Itu saja mungkin yang disampaikan, mungkin banyak nanti malah tambah ngelantur. Maklum Pak, kalau mungkin kata-kata saya agak kasar, saya bukan makhluk halus. Kalaupun ada salahnya mohon maaf pada bapak-bapak, mohon ampun kepada Allah. Untuk sempurna majelis kita lebih untung yang menyampaikan dan lebih beruntung lagi yang mendengar dan menyampaikan dan mengamalkan. Untuk sempurna majelis tutup dengan doa para majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.